Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Berdoa dengan Iman. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Markus 11 ayat 22, 24, dan 25. Kita harus mengerti apa artinya berdoa dengan iman itu. Masing-masing kita mempunyai seorang Bapa di surga yang mendengar semua kata-kata yang kita doakan. Ia mengerti hati kita dan ia juga mengerti akan kebutuhan kita masing-masing. Apakah secara fisik, mental, rohani, emosi maupun sosial. Sebab itu, sudah sepatutnya kebaikan Tuhan boleh menjadi dasar dari doa kita. Doa merupakan karunia roh yang berkuasa dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan senang menjawab doa kita. Dia bukanlah Tuhan yang memaksakan kehendaknya dalam diri umatnya. Namun melalui doa kita dapat menyelaraskan permohonan kita yang sesuai dengan kehendaknya. Sebab itu adalah penting bagi kita untuk mengerti apa maksudnya berdoa dengan iman. Dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 8 menuliskan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Kita telah diberikan karunia yang luar biasa, yaitu kesanggupan untuk berbicara kepada Tuhan yang rindu untuk mendengar doa kita apabila kita mau berbicara kepadanya. Nah, apakah yang menjadi penghalang bagi Anda untuk berbicara kepadanya? Bukankah Anda merindukan mujizat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini? Ataupun mungkin ada orang di sekitar Anda yang memerlukan doa Anda? Kita perlu berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab sama seperti orang tua yang merindukan anaknya berkomunikasi dengan mereka, demikianlah Tuhan kita merindukan agar kita mau berbicara kepadanya. Kita perlu berkomunikasi kepadanya sebagai sambutan kepada kasih-Nya yang ajaib. Kita perlu berdoa dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita mengasihi kita dan Ia akan mendengar doa serta menjawab doa kita. Kiranya hidup kita adalah suatu kehidupan yang berdoa, sebab kita perlu senantiasa bergantung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.